Suatu hari, seorang gadis cantik bernama Yunbia terlihat sedang mengintip ibunya yang lagi teleponan dengan seseorang. Tak lama setelah itu, Bia mengajak sang ibu untuk pergi ke rumah sakit, menjenguk sang ayah yang sedang dirawat. Namun, sang ibu bilang kalau beliau akan pergi dulu sebentar dan menyuruh Bia untuk menunggunya. Sang ibu juga mengatakan kalau beliau punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada Yunbia nanti di rumah sakit. Tentu saja Yunbia merasa kesal, sebab ia tahu betul kalau sang ibu pasti akan pergi untuk ketemuan dengan pria yang tadi ditelepon. 엄마, 금방 올게. Setelah berjam-jam lamanya menunggu, sang ibu ternyata tidak kunjung pulang. Bia semakin panik tatkala ia mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa saat ini ayahnya sedang kritis. Tanpa pikir panjang, Yunbia langsung berlari menuju rumah sakit dengan tergesa-gesa. Ketika di perjalanan, ia mencoba untuk menghubungi sang ibu dengan maksud ingin memberitahu tentang kondisi si ayah yang gawat. Namun sayangnya ponsel sang ibu tidak aktif dan tak bisa dihubungi. Tepat setelah itu, Bia melihat sebuah insiden kecelakaan di depan matanya, di mana ternyata orang yang mengalami laka lantas tersebut adalah sang ibu yang sedang bersama satu orang pria tadi kenal. Pada akhirnya, nyawa sang ibu tidak bisa tertolong karena mengalami luka serius. Kesedihan Yunbia semakin bertambah karena faktanya si ayah juga telah meninggal dunia sesaat sebelum Yunbia sampai ke rumah sakit. Jelas gadis itu menangis sedih karena selain kehilangan sang ibu dengan tragis, ia juga tak sempat menemani si ayah di detik-detik terakhirnya. 빨리 가줄게, 항상 미안해. Orang-orang di rumah sakit mulai bergosip dan menuduh kalau ibu Yunbia telah berselingkuh dengan pria lain, padahal suaminya sedang kritis. Mereka juga mengatakan kalau kecelakaan itu pasti adalah ajab dari Tuhan untuk para tukang selingkuh. Mendengar cemoohan tersebut, Yunbia pun langsung lemas dan tidak sadarkan diri. Usai kejadian itu, Bia jadi selalu mengurung diri di rumah sendirian. Rasa trauma berat yang ia alami membuatnya sering pingsan mendadak jika bertemu dengan banyak orang. Di tengah situasi sulit itu, beruntung Yunbia masih punya sahabat yang baik bernama Sol Jae-hee, di mana gadis itu adalah satu-satunya orang yang selalu membantu dan juga mendukung Yunbia untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Kini, Yunbia telah sukses menjadi CEO di perusahaan Itsu, salah satu perusahaan berbasis teknologi terbesar di Korea Selatan. Bia fokus untuk membuat sebuah sistem di mana manusia bisa berinteraksi secara audio dan juga visual dengan seorang karakter yang sempurna. Setelah sebelumnya, ia sukses membuat audio AI yang cukup memuaskan bagi kaum jombloan dan juga jomblowati. Karena kali ini Itsu akan membuat sosok manusia hologram, maka ia mengajak seorang selebritas bernama Park Jong-won untuk berkolaborasi dan menjadi model utama. Yunbia menjelaskan bahwa dirinya yakin Project For Me versi 2 itu akan laku keras di pasaran, sebab karakter yang mereka ciptakan sangat fleksibel dan tidak melulu perihal pasangan. For Me bisa jadi sahabat atau bahkan keluarga sekalipun. Selain itu, For Me juga menyediakan lensa kontak khusus yang memungkinkan setiap penggunanya melihat karakter For Me dimanapun dan kapanpun. Tentu saja para calon investor sangat terkesan dengan Project For Me tersebut. Akan tetapi, Bia langsung pergi dan menyerahkan perihal negosiasi kepada Jae-hee, sebab ia sudah kehabisan waktu karena dirinya hanya punya 1 jam saja untuk bisa tampil di depan umum sebelum traumanya kembali kambuh dan jatuh pingsan. 누가 1시간에 그녀 아니랄까봐 오늘도 1시간을 안 넘기네, 진짜. Ketika hendak pulang, Bia tak sengaja bertemu dengan seorang pria ganteng yang sedang bertengkar dengan pacarnya. Jelas ia yang merasa terganggu langsung menegur pria tersebut agar jangan mengganggu kenyamanan umum dan selesaikan masalah pribadi mereka di tempat yang seharusnya.
사랑 싸움은 내려서 하시죠. Setibanya di parkiran, Yunbia yang sudah kehabisan waktu, ia lantas nyerobot masuk ke dalam mobil milik si pria untuk menenangkan diri. Setelah merasa baikan, Bia lalu keluar dari mobil dan meminta maaf kepada pria tersebut. Usut punya usut, pria tampan itu ternyata bernama Han Son-ho. Ya, Son-ho sendiri merupakan seorang penulis novel terkenal sekaligus selebritas yang memiliki banyak penggemar berat. Nyatanya pertengkaran Son-ho dan pacarnya bermula usai pacarnya itu sering teleponan dengan sosok pria AI lewat aplikasi Formi. Meski hanya sekedar halu dan tidak nyata, tetapi Son-ho mengajak pacarnya itu untuk putus saja karena mereka berdua sudah tidak sejalan lagi. Setelah berpisah dengan kekasihnya, Han Son-ho juga membuat gempar publik Korea Selatan, terutama untuk para penggemar beratnya, di mana ia memutuskan untuk pensiun sebagai selebritas dan akan fokus menulis serta berkarya di balik layar saja. Tentu hal itu langsung mendapat penolakan dari Baekho, seorang manajer sekaligus adiknya. Baekho jelas tidak setuju jika Son-ho berhenti muncul di hadapan publik, sebab selama ini mereka mencari nafkah lewat menjual wajah Son-ho yang tampan. Lagian, Han Son-ho juga sudah 3 tahun tidak menulis novel barunya. Jika si kakak benar-benar hiatus dari publik, maka mereka berdua akan mati kelaparan. 그게 내가 원하는 거야. 그동안 돈은 누가 벌 건데 우리 지금도 빠듯해. 이거 아니야 진짜. 반복하자. 잠수를 타도 글로 인정받는 게 작가라고. 너 하나 살자고 다 같이 죽자는 거야? 그렇게 돈이 좋으면 연예기획사를 차려. 한선호. Setelah mendengar berita Son-ho akan pensiun, Park Jong-won lalu mengajak Baekho agar berinvestasi dengan membeli saham sebuah perusahaan yang akan terbang sampai bulan. Dengan begitu, Baekho pasti akan cuan besar dan tidak perlu susah-susah memaksa Han Son-ho lagi untuk tampil ke publik. Setibanya di rumah, Son-ho menegur Baekho adiknya yang pulang dengan mabuk berat. Padahal ia sudah mewanti-wanti supaya si adik jangan banyak minum alkohol. Karena selain haram, minuman tersebut juga bisa merusak tubuh dan pikiran. Emosi Son-ho semakin memuncak karena Baekho masih berkencan dengan wanita AI halu buatan dari perusahaan Itsu yang dianggap sangat tidak realistis. Merasa penasaran, Son-ho lalu mencari tahu tentang siapa pemilik perusahaan AI kampret tersebut. Dan kala itu, ia sadar kalau ternyata CEO perusahaan Itsu adalah Yunbia, si wanita sombong yang pernah menyerobot masuk ke dalam mobilnya. Sementara itu, Yunbia telah menggunakan Formi Jilid 2 di rumahnya dengan memakai sosok sang ibu sebagai karakternya. Meski ia tahu kalau wanita itu hanya sekedar program buatan, tetapi hal itu cukup membuat Yunbia merasa nyaman saat di rumah. Karena ia bisa curhat dan juga saling berinteraksi dengan sang ibu seolah-olah seperti nyata. 어때? 맛있어? 맛있네. Beberapa hari kemudian, Bia melakukan pemotretan dengan Park Jong-won untuk iklan resmi di perusahaan. Namun, tiba-tiba sebuah masalah besar muncul, di mana ternyata Park Jong-won terlihat skandal penipuan investasi saham bodong yang melibatkan ribuan orang korban. Jelas kabar itu membuat para investor di perusahaan Itsu menjadi panik, di mana mereka meminta uangnya untuk dikembalikan. Tak hanya itu, keadaan juga semakin kacau tatkala ratusan wartawan datang ke sana untuk meminta penjelasan perihal kasus Park Jong-won tersebut. Merasa situasinya mulai gawat, Park Jong-won mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi Bia dengan cepat berusaha untuk menangkapnya. Sayangnya saat itu Bia sudah kehabisan waktu karena 1 jam sudah hampir berlalu. Gadis tersebut hanya terduduk ketakutan sambil menahan supaya tidak pingsan.
Ketika wartawan semakin dekat, tiba-tiba Han Son Ho muncul dan segera membawanya untuk pergi dari sana. Tak lama setelah itu, Bia tiba-tiba jatuh pingsan yang membuat Son Ho panik. Melihat Bia sedang digendong oleh Son Ho, maka Jae-hee langsung menyuruh pria itu untuk membawa Yun Bia ke kantornya. Usai mengantarkan Bia dengan aman, Jae-hee lantas berterima kasih karena Son Ho telah mengantarkan bosnya tersebut. Meskipun sejujurnya Jae-hee sedikit khawatir karena takut pria itu akan membocorkan ke publik kalau Yun Bia telah jatuh pingsan secara mendadak. Tak lama kemudian, Bia tersadar dan ia segera menemui Son Ho. CEO sombong itu berkata kalau dirinya akan memberi uang imbalan karena telah menggendongnya tadi. Namun, Son Ho menolak uang itu, yang mana sebenarnya ia datang ke sana karena ingin menemui Pak Jong-won. Son Ho sama sekali tidak bermaksud meminta imbalan apapun selain menolongnya dengan ikhlas. Sepulang dari kantor Itzu, Son Ho kembali mendengar kabar yang membuatnya benar-benar gadak. Di mana ternyata si adik tidak hanya menggunakan seluruh uang tabungan untuk ikut investasi bodong dengan Pak Jong-won, tetapi Baek-ho juga telah meminjam uang dengan menjadikan agensi mereka sebagai jaminannya. Esok harinya, pihak media merilis sebuah berita tentang Yun Bia yang diduga kuat sedang berkencan dengan Han Son Ho, sebab para wartawan telah menangkap basah keduanya berlari sambil berpegangan tangan kemarin. Namun alih-alih marah, Bia justru akan menggunakan gosip itu untuk bahan pengalihan isu guna menutup kasus Pak Jong-won yang telah membuat citra perusahaan Itzu buruk di mata publik. Ia dengan sengaja akan mengklarifikasi bahwa dirinya dan Han Son Ho memang berkencan. 유경님. 네? 기사 하나 내주세요. Akan tetapi, jelas Han Son Ho menyanggah pengakuan Yun Bia soal hubungan mereka. Son Ho menegaskan kalau ia dan gadis itu sama sekali tidak berhubungan apapun. Merasa kesal dengan pengakuan Yun Bia tersebut, maka Son Ho langsung pergi ke kantor Itzu untuk menemuinya secara langsung. Akan tetapi sialnya, ternyata ia tidak dibiarkan untuk masuk. Malamnya, Baek-ho memberitahu si kakak kalau mungkin saja Yun Bia sedang membuat berita pengalihan isu, atau justru gadis itu beneran jatuh cinta usai Son Ho menolongnya kemarin. Jika memang Bia menyukai Son Ho, maka Baek-ho menyuruh si kakak agar berkencan saja dengan gadis itu. Toh, Yun Bia adalah CEO perusahaan top dan memiliki harta yang berlimpah untuk membantu melunasi hutang piutang mereka ke rentenir. 미쳤냐? 아 죽어도 다시 그 여자랑은 안 엮여. Di sisi lain, Yun Bia tengah curhat kepada sang ibu, di mana untuk pertama kalinya ia tidak langsung pingsan dan sempat bertahan beberapa saat. Dengan kata lain, Yun Bia sudah mampu bertahan lebih dari 1 jam saat berinteraksi dengan orang-orang. Tetapi lucunya, keajaiban itu terjadi ketika ia sedang bersama dengan Han Son Ho, seorang pria yang baru saja ia kenal. Mendengar hal itu, si ibu lalu tersenyum sambil mengatakan kalau mungkin saja pria itu adalah obat untuk traumanya Yun Bia. Jika Bia bisa bertahan gara-gara pria tersebut, maka besar kemungkinan secara psikologis Yun Bia merasa tenang dan aman jika sedang bersama dengan Han Son Ho. Si ibu lalu menyarankan supaya putrinya itu terus menjalin hubungan dengan Son Ho agar kondisinya semakin membaik. Esok harinya, Bia menanyakan kepada Pak Jong-won tentang kenapa Son Ho mencarinya tempo hari. Jong-won lalu bercerita kalau Son Ho pasti datang untuk menangkapnya, sebab Pak Jong-won sudah menipu adiknya Han Son Ho untuk ikut investasi bodong dengan uang hasil pinjaman. Di waktu yang sama, rupanya 2 orang rentenir sedang memberitahu Son Ho kalau mereka tak segan-segan untuk menyita kantor agensi itu jika hutang tidak dibayar setelah waktu yang disepakati. Tentu saja Son Ho bilang bahwa dirinya pasti akan membayar lunas.
Walaupun sejujurnya Son Ho bingung dari mana ia harus cari uang sebanyak itu dalam waktu 1 bulan. Di tengah situasi yang buruk tersebut, tiba-tiba Yun Bia dan juga Jae-hee datang dengan membawa uang cash berpuluh-puluh gepok. Bia mengatakan ia akan memberikan uang itu kepada si rentenir. Tetapi Yun Bia tidak bermaksud melunasi hutangnya Han Son Ho. Ia hanya ingin membeli surat hutang itu menjadi miliknya. Dengan kata lain, mulai sekarang Han Son Ho berhutang kepada dirinya, bukan lagi kepada si rentenir. Setelah si rentenir pergi, Yun Bia mengatakan jika Son Ho menolak bekerja sama dengan perusahaannya, maka Bia memastikan kalau agensi milik Son Ho akan ia hancurkan saja. Pada intinya, Yun Bia hanya butuh hak publisitas dari Han Son Ho dan tidak lebih dari itu. Tentu saja Han Son Ho hanya bisa terdiam sambil menahan emosi. Setelah kejadian itu, Jae-hee mulai menyadari kalau ada sesuatu yang berubah dengan sahabatnya tersebut. Dari mulai raut wajahnya yang terlihat lebih rileks, hingga nafsu makannya yang bertambah secara signifikan. Jae-hee bertanya apakah Yun Bia menyukai Han Son Ho, sehingga tingkah lakunya menjadi sedikit aneh. Namun Bia berkata kalau dirinya tidak mungkin menyukai pria itu. 이상한 걸로 질투하지 마시고요. 나 몇 분 안 남았다. Setibanya di rumah, Yun Bia kembali curhat dengan sang ibu karena sepertinya ia akan segera bekerja sama dengan Han Son Ho. Tentu si ibu merasa senang mengingat pria itu bisa memberikan energi positif kepada putrinya tersebut. Sang ibu bahkan menampilkan biodata Han Son Ho di mana pemuda itu memang tampan, jenius, dan juga berhati hangat. Sementara itu, Son Ho tampak sedang melamun sambil mengingat masa lalu. Bagaimana susah senangnya saat pertama kali ia berjuang untuk berkarir, sekaligus mendirikan agensinya bersama si adik. Sayang rasanya jika ia harus membiarkan mimpi dan perusahaannya yang sudah dirinya bangun selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Esok harinya, Han Son Ho pergi menemui Yun Bia di kantornya. Rupanya, pria itu bersedia untuk bekerja sama, tetapi dengan 2 syarat, yaitu Bia harus menghapus artikel kencan mereka. Dan yang terakhir, Son Ho ingin 2 pegawainya diperlakukan dengan baik selama mereka bekerja sama nanti. Jelas, Yun Bia sama sekali tidak keberatan dengan persyaratan tersebut. Tepat setelah kontrak disepakati, Bia langsung mengajak Son Ho untuk pergi makan seblak. Gadis itu bahkan sengaja menempel mesra Han Son Ho dan memotretnya secara diam-diam. Entah apa yang gadis itu sedang rencanakan, tetapi yang pasti Son Ho tampak bingung karena alih-alih bekerja di kantor, CEO sombong itu malah mengajaknya seolah pergi berkencan. Sementara itu di kantor Itzu, Baek Ho untuk pertama kalinya melihat wajah pacar halunya yang selama ini menemaninya dalam kesepian. Usut punya usut, Jae-hee dan semua staf sedang berusaha untuk mencari informasi tentang apa saja kebiasaan Han Son Ho. Sebab mereka membutuhkan data itu untuk diinput ke dalam Pormi versi 2. Malamnya, Son Ho terlihat mengeluh karena ia sudah dibuat sangat capek usai berkeliling ke semua tempat dengan Yun Bia. Ia benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya yang gadis itu inginkan darinya. Esok harinya, Yun Bia membuat pengumuman secara resmi di mana perusahaan Itzu akan menjadikan Han Son Ho sebagai model untuk Pormi versi 2. Tentu saja para penggemar Han Son Ho tampak sangat antusias dan ingin segera Pormi versi 2 dirilis ke publik. Sebab mereka semua sudah tidak sabar untuk bisa merasakan berkencan dengan sang idola.
Usai menyadari wajah dan karakternya akan dijiplak dalam aplikasi Pormi, Han Son-ho jelas tidak terima dan menolak untuk melanjutkan kerjasama. Ia tidak tahu kalau kolaborasi yang Yun Bia maksud adalah hal mengerikan semacam itu. Namun Bia berkata kalau Son-ho tidak bisa berhenti sekarang, sebab kontrak sudah dibuat dan Son-ho akan kena penalti yang sangat amat besar, bahkan bisa sampai pidana. Merasa kesal karena sudah ditipu, Son-ho lantas mengatakan kalau ia tahu bahwa Yun Bia adalah seorang pengecut yang memiliki masalah ketakutan untuk berhubungan dengan orang lain. Sehingga ia menciptakan sebuah aplikasi yang sangat halu dan jauh dari kata nyata. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba liftnya macet dan Yun Bia mulai merasakan panik usai waktu 1 jamnya hampir habis. Setelah itu, Bia dan juga Jae-hee pergi ke psikiater. Usai mendengar pengakuan Yun Bia yang bisa bertahan tidak pingsan karena Han Son-ho, maka dokter mengatakan kalau hal tersebut adalah sebuah kemajuan yang baik. Namun, Jae-hee terlihat marah karena Yun Bia telah merahasiakan hal itu darinya. 다신 안 숨길게. 너 걱정 안 시킬게. Malamnya, Bia buru-buru pergi dari rumah karena terjadi peretasan sistem di perusahaan. Tentu, ia dan semua staf langsung bertindak cepat guna memulihkan semua data agar kembali normal. Di sisi lain, Han Son-ho mulai curiga kepada Yun Bia yang selalu saja pingsan dalam waktu tertentu. Ia sangat yakin kalau julukan wanita 1 jam itu bukan hanya sekedar omon-omon belaka. Tetapi gadis itu menderita sebuah gangguan yang membuatnya jatuh pingsan setiap 1 jam sekali. Yang tentunya kenyataan itu dirahasiakan dari publik. Usai menyadari gadis itu sedang sakit, Han Son-ho lalu pergi ke rumahnya untuk meminta maaf karena ia telah mengatakan kalimat yang keterlaluan tadi. Namun, Son-ho seketika panik tatkala melihat pintu rumah gadis itu yang dalam keadaan terbuka. Ia takut apabila Yun Bia kembali jatuh pingsan lagi. Setibanya di dalam, Son-ho terkejut saat melihat ibunya Yun Bia yang tiba-tiba datang menyapa. Dan ya, ternyata Han Son-ho mengenali siapa wanita tersebut. 선혜, 아줌마? Akan tetapi ia kaget karena tiba-tiba ibu Son Ae menghilang tepat di hadapannya. Saat itu Son-ho pun sadar kalau sosok tadi hanyalah wujud dari Pormi versi 2, ciptaannya Yun Bia. Beberapa saat kemudian, Yun Bia pulang ke rumah. Namun saat itu ia bersedih karena perangkat lunak sang ibu mengalami error dan kembali ke setelan pabrik akibat peretasan sistem di perusahaan. Esok harinya, semua sistem yang diretas sudah sebagian besar kembali dipulihkan. Mereka juga mendapat petunjuk kalau kemarin Baekho secara diam-diam masuk ke ruang program sesaat sebelum terjadi peretasan sistem. Han Baekho lantas mengakui kalau dirinya memang masuk ke ruang program kemarin. Namun, Baekho menjelaskan bahwa dirinya tidak berbuat yang aneh-aneh. Ia masuk ke sana hanya untuk bisa bertemu dengan Mina, sosok pacar AI-nya. Di sisi lain, Yun Bia bertanya kepada Son-ho kenapa ia datang ke rumahnya tadi malam. Pria itu lalu berkata kalau dirinya sengaja datang ke rumah untuk meminta maaf atas ucapannya kemarin yang sangat kelewatan batas. Ternyata Son-ho juga mulai memahami gadis itu sebab Yun Bia sengaja menciptakan Pormi guna tetap bisa bersama dengan ibunya. Melihat Yun Bia dan juga Son-ho yang semakin akrab, Jae-hee lalu memperingatkan sahabatnya tersebut supaya jangan terlalu dekat dengan pria itu. Sebab Jae-hee tidak mau Bia sampai patah hati. Apalagi Son-ho juga sudah tahu tentang rahasia Yun Bia yang sering pingsan mendadak. Pokoknya Jae-hee mewanti-wanti agar Yun Bia jangan sampai terlibat urusan pribadi dengan Han Son-ho.
Esok harinya, Yunbia memulihkan kembali pacar AI-nya Han Baekho. Saat itu, Baekho mengucapkan terima kasih. Namun, Baekho berkata kalau dirinya tidak akan menggunakannya lagi. Sebab menurutnya, sesuatu yang sudah pernah rusak tidak akan bisa kembali sama seperti semula. 진짜 미나가 돌아오는 건 아니잖아요. Melihat Bia yang kurang tidur usai begadang semalaman, Sonho lalu mengantarkan gadis itu pulang. Bahkan Bia sampai ketiduran di jalan karena merasa sangat nyaman dengan Sonho. Setibanya di sana, gadis itu mengakui dengan jujur kalau dirinya memang punya gangguan trauma yang akan pingsan setiap 1 jam sekali saat berinteraksi di depan umum. Namun entah kenapa kondisinya kian membaik setiap kali bersama Sonho. 오늘 하루라도 푹 쉬어요. 네. Tak lama kemudian, Bia mendapat kabar dari pihak panti kalau ibunya telah menghilang. Ya, usut punya usut, ternyata sang ibu belum meninggal dan selama ini tinggal di panti jompo usai kejiwaannya bermasalah. Rupanya sang ibu sedang mencoba kabur dan berada di hutan. Sang ibu lalu mengamuk dan mengata-ngatai Yunbia sebagai anak yang durhaka karena telah mengurungnya di panti jompo. Usai mendapat ucapan kasar dari sang ibu, trauma Yunbia lalu kembali kambuh. Beruntung Han Sonho tak sengaja melihatnya dan segera mengantarkan gadis itu pulang dengan aman. Esok harinya, Jae-hee memutus kontrak Sonho lebih cepat, di mana Sonho dan juga timnya sudah bisa kembali bekerja lagi di kantor agensinya yang lama. Sebagai CEO kedua Itzu, maka Jae-hee punya hak untuk mengatur perusahaan. Tentu saja semua staf Itzu bingung kenapa Jae-hee tiba-tiba mengusir Sonho dari perusahaan secepat itu. Sebelum ditampilkan ke publik, para pengembang Pormi memperkenalkan terlebih dahulu mahakarya ciptaan mereka kepada Han Sonho, di mana pria itu gogodeg karena Itzu telah membuat kloning dirinya dengan sangat amat sempurna. 안녕. 난 폼이라고 해. 그리고 한선호라고 해. Beberapa hari kemudian, Jae-hee melakukan peluncuran aplikasi Pormi versi Han Sonho. Para calon investor bertanya-tanya kenapa CEO Yunbia tidak hadir. Jae-hee menjelaskan kalau saat ini Yunbia tidak bisa datang karena ada urusan pribadi. Sementara itu, Yunbia terlihat sedang meriset ulang perangkat Pormi sang ibu di rumah menjadi kesetelan pabrik. Bagaimanapun perkataan Baekho ada benarnya. Mau sebagus apapun ia menciptakan Pormi karakter sang ibu, tetapi wanita itu tetap tidak akan sama seperti ibu kandungnya yang asli. Tekanan mental lagi-lagi membuat gadis itu mengurung diri dan melamun di rumah. Namun, Han Sonho lalu datang dan mengajaknya untuk pergi ke acara peluncuran Pormi guna menunjukkan kepada dunia bahwa Yunbia akan bangkit. Tentu saja Jae-hee tampak kaget saat melihat Yunbia yang datang ke sana bersama Han Sonho. Karena itu adalah kali pertama Yunbia tampil lebih dari 1 jam di hadapan publik, maka Sonho memegang tangan gadis itu supaya kondisinya tetap stabil dan terkendali. Sonho percaya kalau keberadaannya akan memberikan gadis itu kekuatan dan rasa aman. Alhasil, berkat bantuan Sonho tersebut, acara peluncuran Pormi versi 2 pun berjalan dengan lancar. Tak hanya itu, Sonho bahkan membujuk Yunbia agar mau makan malam bareng kolega untuk pertama kalinya. Tentu saja semua staf begitu terheran-heran karena CEO mereka yang super dingin itu tak pernah sekalipun makan malam bareng dengan mereka sebelumnya. 혹시 지금 힘들어요? 내가 손 잡아줄까요? 아주 찔렸죠? Usai menghabiskan waktu seharian penuh, Sonho lantas mengantarkan bosnya itu pulang.
Setibanya di rumah, jelas Yunbia hanya bisa bengong dan seolah tidak percaya kalau Han Son-ho telah membuat traumanya tidak kambuh dan bahkan ia mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama untuk pertama kalinya. Esok harinya, Jae-hee mengumumkan kalau Son-ho dan juga timnya akan kembali pulang ke agensi lamanya. Sebab kontrak mereka di Itzu telah selesai. Baek-ho dan Son-ho sempat protes dan memohon supaya mereka tetap bekerja saja di sana lebih lama lagi. Mendengar permohonan tersebut, Yunbia lalu mengambil keputusan untuk menahan Son-ho dan timnya agar tidak dulu pindah bekerja dan bertahan di Itzu paling tidak sampai minggu depan. Yunbia beralasan kalau perusahaan masih membutuhkan Son-ho dan juga tim. Ternyata publik sangat antusias dengan Formi versi 2 dan penggunanya meningkat secara signifikan. Namun meski perusahaan sedang dalam tren positif, tetapi Jae-hee tetap menolak untuk memberikan pujian kepada Han Son-ho. 자가 유입됐다고 볼 수도 있지만 결국 포미의 힘이죠. Setiap hari, Son-ho selalu mengikuti Yunbia kemanapun gadis itu pergi. Tentu saja ia tidak mau apabila Yunbia tiba-tiba pingsan lagi. Maka buat jaga-jaga, Son-ho akan selalu membututinya selama di jam kerja. Sebelum pulang, Han Son-ho mengajak Bia untuk makan ke warteg langganannya. Di sana, Son-ho pamer kepada si pemilik warteg kalau ia telah berpacaran dengan CEO yang super-duper cantik. Merasa malu dengan candaan Son-ho tersebut, maka Yunbia menginjak kaki pria itu supaya berhenti bicara. 네. 이요? 잘 어울리는데. Di momen itu, Son-ho bertanya apakah masih ada hal lain yang ingin Yunbia lakukan. Sebab Son-ho akan selalu ada di sampingnya untuk memastikan Yunbia baik-baik saja. Pria itu juga bercerita kalau ia hanya ingin balas budi karena dulu Son-ho juga pernah dibantu untuk bangkit oleh seseorang. Mendengar pertanyaan itu, Yunbia kemudian bilang kalau semua hal yang ingin ia lakukan telah terlaksana berkat bantuan Han Son-ho. Sejak dulu ia sangat ingin pergi makan malam dengan kolega, minum kopi sepulang kerja, dan banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Dan kini, Han Son-ho telah mewujudkan semua itu. Dan ya, usut punya usut, Son-ho pernah berada di masa yang sulit usai ibunya meninggal. Hingga suatu hari, ia tak sengaja bertemu dengan ibu Son Ae yang memberikan dukungan hingga Son-ho mampu bangkit seperti sekarang. Tentu saja Yunbia tidak tahu kalau sebenarnya Han Son-ho sudah saling mengenal dengan Son Ae ibunya. Esok harinya ketika di kantor, semua karyawan gogodek tatkala Yunbia tiba-tiba menyapa mereka dengan senyuman manis yang hampir tak pernah mereka lihat seumur hidup. Tentu saja semua itu adalah ajaran dari Son-ho, di mana Bia harus berbagi aura positif kepada semua orang, terutama kepada karyawannya di kantor. Namun, tak lama setelah itu Yunbia seketika panik karena ada seseorang yang telah mengirim teror lewat sebuah paket. Setelahnya, Jae-hee memberikan jam tangan Yunbia yang telah ia perbaiki. Namun Yunbia berkata kalau dirinya tidak mau memakai alat itu lagi dan ingin hidup normal tanpa rasa takut serta melupakan traumanya. Awalnya Jae-hee terlihat kecewa, akan tetapi sebagai sahabat yang baik, Jae-hee tentu setuju jika memang semua itu demi kebaikan Yunbia. Namun ia berpesan supaya Bia menyimpan jam tangan tersebut buat jaga-jaga apabila suatu saat Yunbia membutuhkannya lagi. Ia tak mau Yunbia tiba-tiba pingsan di depan umum, karena selain rahasia penyakitnya akan terbongkar, hal itu juga bisa berdampak buruk bagi citra perusahaan. Ketika jam pulang, Son-ho memaksa untuk mengantarkan sampai depan pintu meskipun Yunbia sudah melarangnya. Melihat Son-ho yang sangat peduli kepada dirinya, maka Yunbia mengajak pria itu untuk mampir sebentar. Sambil minum, Son-ho bertanya tentang apa hubungan Bia dan juga Jae-hee yang sebenarnya.
Sebab Sonho merasa heran kenapa Jae-hee terlihat begitu peduli padahal wanita itu bukanlah keluarganya Bia. Saat itu Yun Bia menceritakan bahwa dulu Jae-hee adalah satu-satunya orang yang peduli kepadanya dan mengajak untuk bangkit bersama-sama. Mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu tidak punya teman dan sering dikucilkan oleh orang lain. Jae-hee bahkan sengaja membuat jam tangan pengukur detak jantung khusus dan berkat bantuan sahabatnya tersebut, Yun Bia jadi mampu bertahan selama 1 jam berinteraksi dengan orang lain. Dan tentunya semua itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Usai mendengar cerita itu, Sonho lalu mengatakan kalau mulai sekarang ia akan menjadi jam tangan pelindung yang baru untuk Yun Bia. 짠. 괜찮을 거예요. Setelah minum cukup banyak, Sonho lalu mabuk hingga ketiduran. Melihat pria itu tertidur lelap, Bia lantas menatap wajahnya dengan penuh perasaan. Selama ini ia adalah orang yang tidak percaya dengan cinta. Namun, perlahan-lahan sepertinya kehadiran Han Sonho telah membuat Yun Bia benar-benar merasakan jatuh hati. Tepat ketika pria itu akan pulang, Yun Bia lalu memberikannya sebuah ciuman. Esok harinya, Sonho terlihat sedang bersiap-siap dengan penampilan seganteng mungkin. Namun, ia mendapat pesan kalau Yun Bia tidak akan pergi ke kantor hari itu karena ada urusan di panti sosial. Tentu saja, Sonho langsung menyusul Yun Bia ke sana karena ia takut gadis itu pingsan mendadak lagi. Jelas, keduanya merasa agak canggung usai ciuman yang semalam. Rupanya Bia ingin berdonasi berupa uang dan juga perangkat formi untuk menghibur para pasien lansia di sana supaya tidak bosan. Di perjalanan pulang, Bia berkata kalau ia membuat formi bukan hanya untuk sekedar mencari uang semata, tetapi Yun Bia ingin berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang telah merasakan pahitnya kehilangan. Meski formi memang tidak nyata, tetapi setidaknya hal itu bisa membuat orang lain bahagia, walaupun hanya untuk sesaat. Usai mendengar ketulusan hati gadis itu, Sonho kemudian membawanya untuk bermain mesin capit boneka. Selain berniat balas budi mengingat kebaikan Son Ae ibunya, ternyata Sonho juga diam-diam mulai menyukai Yun Bia. Ketika pulang ke rumah, Sonho mengambil paket yang Baekho temukan di depan pintu. Rupanya lagi-lagi paket itu berisi sebuah teror. Jelas Sonho semakin penasaran siapakah orang yang telah mengirimkan semua itu. Saat di kantor, Jae-hee bertanya kenapa Yun Bia malah pergi donasi ke panti sosial bersama dengan Sonho alih-alih mengajaknya. Tentu Bia merasa heran kenapa Jae-hee bisa tahu kalau ia dan juga Sonho pergi bersama. Jae-hee lalu beralasan kalau ia hanya menduga-duga saja karena Sonho juga tidak masuk kerja kemarin. 미안. 내가 생각이 짧았어. Malamnya, Baekho memperingatkan Sonho supaya kakaknya itu tidak menyukai Yun Bia. Sebab Baekho tidak mau si kakak terluka jika Yun Bia menolak cintanya. Namun, Han Sonho mengatakan, 상처받을 게 무서웠다면 애초에 좋아하는 건 시작도 안 했어? Setelah itu, Sonho mengantarkan bosnya pulang seperti biasa. Akan tetapi di momen tersebut, Han Sonho memeluk Yun Bia sambil berkata bahwa Bia tak perlu khawatir dan takut sebab dirinya akan selalu ada apapun yang terjadi nanti. 앞에 아무것도 없을 때, 혼자라고 느껴질 때 옆을 봐요. 그럼 내가 있을 거예요. Di perjalanan pulang, Sonho tak sengaja melihat ada seseorang yang mengawasinya. Dan orang itu ternyata adalah Juyon, salah satu karyawan di Itzu. Ya,
Ternyata Juyeon dan juga Jae-hee sudah sekongkol untuk memata-matai perihal hubungan Sonho dan juga Yunbia. Entah apa sebenarnya rencana mereka melakukan hal tersebut. Namun karena tadi sudah ketahuan, maka Juyeon meminta untuk berhenti saja menjadi mata-mata karena jika diteruskan akan sangat berbahaya. Tak lama setelah itu, Juyeon mengirim sebuah pesan kepada Sonho di mana gadis itu ingin mengajaknya ngobrol 4 mata di kantor besok. Namun, sayangnya kelakuan Juyeon sudah dibongkar ke publik oleh seseorang. Juyeon dituduh sebagai orang yang telah meretas sistem perusahaan dan mengirim paket teror kepada Yunbia waktu lalu. Sebenarnya Juyeon mencoba untuk menjelaskan kalau ia bukanlah pelakunya. Namun Jae-hee langsung menggampar wajahnya dan mengusir gadis itu keluar. 대표님, 그게 아니라요. 당장 나가요. Melihat Jae-hee yang keterlaluan, Bia lalu memperingatkan sahabatnya itu supaya tidak main tangan. Apalagi hal itu dilakukan di depan karyawan yang lain. Mungkin saja Juyeon punya alasan untuk melakukan itu dan seharusnya mereka membiarkannya untuk bicara. Namun Jae-hee tentu tidak setuju karena menurut keyakinannya mereka tak butuh lagi penjelasan apapun. Karena setiap pekerja yang dianggap membahayakan perusahaan, maka pekerja itu harus ditindak tegas tanpa ampun. Akibat kejadian tadi, semua staf jadi kaget dan tidak menyangka kalau ternyata Sol Jae-hee jauh lebih kejam daripada Yunbia. Padahal selama ini Jae-hee dikenal sebagai pimpinan yang ramah dan juga baik hati. Tak lama kemudian, Ibu Yunbia datang ke kantor usai kabur dari panti. Si ibu lalu memeluk Jae-hee karena beliau mengira Jae-hee adalah putrinya. Sol Jae-hee lalu berlari mengejar Son Ae untuk membawanya kembali ke panti. Sementara Yunbia terlihat syok berat usai ibunya yang tiba-tiba datang ke sana. Di perjalanan, Jae-hee terus menatap Son Ae dengan penuh kebencian. Entah apa yang telah terjadi di masa lalu. Namun yang pasti, Jae-hee seolah menyalahkan wanita paruh baya itu sebagai biang dari segala masalah. Setelah kemunculan sang ibu di kantor kemarin, Yunbia jadi mendadak sakit dan menolak makan. Keadaan juga semakin buruk karena para wartawan sudah mengetahui kalau ternyata ibunya Yunbia masih hidup dan kejadian kemarin membuat publik menjadi gempar. Tentu saja perusahaan sedang diambang masalah besar karena Yunbia dituduh telah memalsukan kematian ibunya yang padahal masih hidup. Malamnya, seorang detektif menemui Sonho dan memberitahunya kalau ternyata Son Ae tidak pernah kembali ke panti setelah mengacau di kantor Itzu kemarin. Jelas Sonho kaget karena seingatnya Son Ae telah diantarkan pulang ke panti oleh Sol Jae-hee. Tentu hal itu membuat Sonho semakin yakin kalau Jae-hee adalah orang yang manipulatif. Dan ya, rupanya Son Ae sedang dikurung oleh Jae-hee di perpustakaan. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi sehingga Jae-hee sangat membenci Son Ae? Jadi, begini ceritanya guys. Dulu, beberapa tahun yang lalu, Jae-hee hidup bahagia berdua dengan ayahnya. Hingga tibalah suatu hari, Jae-hee melihat sang ayah sedang merayakan ulang tahunnya bersama dengan Son Ae. Tentu saja Jae-hee tak terima dan mengancam Son Ae akan ia habisi jika wanita itu masih berani mendekati ayahnya. Sebab Jae-hee tahu kalau Son Ae sudah bersuami. Si ayah lalu menjelaskan kalau Son Ae adalah pelanggan sekaligus muridnya yang sedang belajar untuk menulis novel. Si ayah mengatakan kalau mereka berdua sama sekali tidak punya hubungan spesial apapun. Di tengah situasi panas itu, Son Ae mendapat kabar kalau suaminya sedang kritis dan ia harus segera pergi ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, ayah Jae-hee langsung bergegas mengantarkan Son Ae. Namun naas, mereka mengalami laka lantas hingga membuat ayah Jae-hee meninggal dunia. Ya,
Seorang pria tadi kenal yang bersama Son Ae waktu itu ternyata adalah ayahnya Sol Jae-hee. Di hari itu, Jae-hee juga untuk pertama kalinya bertemu dengan Yun-bia. Selama bertahun-tahun, Jae-hee dan Yun-bia salah paham dan menganggap kalau Son Ae telah berselingkuh. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Usai mendengar Son Ae menghilang, Son Ho lantas menanyakan kepada Jae-hee di mana keberadaan Son Ae saat ini. Namun Jae-hee berpura-pura tidak tahu sebab dirinya mengaku sudah mengantarkan Son Ae ke panti dengan selamat kemarin. Jae-hee juga memperingatkan Son Ho supaya tidak mendekati Yun-bia lagi karena semenjak mengenal Son Ho, hidupnya Yun-bia selalu kena masalah. Namun tentu saja Son Ho tidak akan menyerah karena ia tahu betul kalau Sol Jae-hee adalah orang yang licik dan jahat. Suatu ketika, Bia hampir saja jatuh pingsan karena keadaan tubuhnya yang masih belum sehat. Beruntung Son Ho datang di waktu yang tepat dan menahan tubuh gadis itu. Akan tetapi Yun-bia langsung meminta Son Ho agar menjauhi dirinya. Tentu saja Bia tidak mau apabila Son Ho ikut terlibat masalah. Mengingat Yun-bia saat ini sedang dihujat habis-habisan oleh publik. Di momen itu Son Ho berkata jujur kalau orang yang telah membantunya bangkit dari keterpurukan adalah Son Ae, ibunya Yun-bia. Namun Bia berkata kalau ibunya sudah lama meninggal. Ia tidak mau menganggap wanita itu ibunya lagi. Sebab ibu macam apa yang telah meninggalkan anak dan suaminya yang sedang sakit dan malah berselingkuh dengan pria lain. Sebelum pergi, Son Ho memberikan sebuah buku karya dari Son Ae. Ia sangat yakin setelah Yun-bia membaca buku itu, maka Bia akan percaya kalau Son Ae tidak mungkin berselingkuh. Di dalam buku itu, beliau menggambarkan tentang seberapa rasa sayangnya kepada keluarga kecilnya. 그녀가 꿈꾸던 낙원이 있었다는 것. 아주 작지만 행복했던 그녀만의 낙원. Tak lama kemudian, Son Ho mendapat sebuah alamat yang kemungkinan besar Son Ae sedang dikurung di sana. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung tancap gas untuk menuju lokasi tersebut. Dan ya, ternyata Jae-hee sedang mencoba untuk menghabisi Son Ae di sana. Namun Son Ae berhasil melawan dan sempat kabur keluar dari perpustakaan. Akan tetapi Jae-hee yang sudah sangat murka, gadis itu lalu menabrak Son Ae hingga nyawa wanita tersebut tidak tertolong. Son Ho yang datang terlambat, pria itu hanya bisa menangis saat melihat Son Ae yang sedang terkapar dengan bersimbah getih. 저 선호예요. 아줌마 정신 차려봐요. 선호 아줌마. Setelah sang ibu meninggal dunia, kesedihan dan rasa penyesalan yang begitu dalam tentu membuat Yun-bia tak bisa berhenti menangis. Melihat Yun-bia terpuruk seperti itu, maka Son Ho langsung memeluk dan mencoba untuk menenangkan perasaannya. Setelah kasus tabrak lari yang dilakukan oleh Sol Jae-hee, para pemegang saham mengamuk dan berdemo besar-besaran di depan kantor Itsu untuk meminta uang mereka dikembalikan. Karena sudah hilangnya kepercayaan dari publik dan juga para investor, serta masalah internal yang kian membesar, Yun-bia pada akhirnya secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO. Tentu saja para karyawan merasa bersedih dengan kemunduran Yun-bia sebagai pemimpin mereka. Apalagi saat ini Yun-bia sedang berduka usai kehilangan ibunya yang membuat mereka semua semakin prihatin. Meski Yun-bia memang dingin dan juga tegas, tetapi mereka sangat menyayangi bosnya tersebut. Ketika hendak pulang, Jae-hee tiba-tiba muncul usai melakukan pelarian dan statusnya sedang buron.
Saat itu Jae-hee mengatakan kalau dirinya baru saja melenyapkan Son Ae, si wanita jahat yang paling Yun Bia benci di dunia ini. Jae-hee mengajak Bia untuk kembali hidup seperti sedia kala lagi dan bahagia bersama-sama. Namun, Yun Bia berkata bahwa semua kejadian di masa lalu hanyalah kesalahpahaman, di mana Son Ae ibunya tak pernah berselingkuh dengan siapapun. Bia meminta Jae-hee supaya sadar dan melupakan dendam masa lalunya, sebab hal itu justru membuat hidup Jae-hee menjadi hancur berantakan. Mendengar perkataan tersebut, Jae-hee pun seketika tersadar. Sol Jae-hee lalu menangis dan menyesali perbuatannya. Ia berjanji akan menebus semuanya dan menyerahkan diri ke polisi. Yun Bia lalu menangis di makam sang ibu. Andai ia sadar lebih awal kalau sang ibu tidak pernah berselingkuh, mungkin ia tak akan pernah mengurung sang ibu di panti dan membencinya seumur hidup. Meski perusahaan sedang bermasalah, Yun Bia berjanji ia akan tetap bertanggung jawab penuh untuk memajukan Itsu menjadi lebih baik. Bia bahkan memformat permanen data Son Ae ibunya di dalam program Pormi. Sebab mulai hari ini dirinya akan move on dan menatap masa depan yang baru dengan penuh semangat. Walaupun tentu saja perpisahan itu sangat berat untuk Yun Bia lakukan. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, kini Han Son Ho dan juga Yun Bia sudah resmi berpacaran. Saat itu, Bia sedang menggeluti program baru di Itsu yang akan berfokus pada bidang pengobatan mental dengan bantuan AI. Hasilnya, banyak sekali calon investor merasa tertarik dengan ide brilian tersebut. Sebab selain akan mendapatkan keuntungan secara finansial, mereka juga turut membantu kesembuhan bagi orang lain. Dan tentu saja Yun Bia juga sudah sepenuhnya sembuh dari rasa traumanya, sehingga ia bisa bebas berinteraksi dengan umum tanpa perlu didampingi oleh Han Son Ho lagi. Sementara itu, Son Ho terlihat sudah kembali dengan pekerjaan utamanya, yaitu menulis novel. Karya terbarunya yang berjudul Love Phobia sangat laku keras di pasaran. Apalagi cerita itu juga diangkat dari kisah tentang percintaannya dengan Yun Bia, seorang CEO yang berhati dingin. Ketika sedang jumpa dengan penggemar, Son Ho terkejut karena ternyata Yun Bia ikut mengantre untuk mendapatkan tanda tangannya. Jelas Bia tidak mau kalah dari penggemar yang lain dan ingin mengapresiasi kerja keras kekasihnya tersebut secara langsung. Malamnya, Son Ho dan juga Yun Bia pergi makan malam dengan kolega karena Yun Bia sangat menikmati momen seperti itu. Sebelum menutup hari yang panjang, Han Son Ho lalu melamar Yun Bia dengan amat romantis, di mana pria itu mengajak Yun Bia untuk menikah bulan depan. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Om Kei doakan semoga sehat selalu buat kamu pejuang keluarga. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Dadah.